Ubur-ubur ikan lele, tanggal merah masa nggak liburan sih Le? Nah kali ini kita lagi mau berkunjung ke pantai yang paling estetik dan viral di Anyer. Ini kayaknya pantai lagi isi liburan terus sih di TikTok. Nah jadi penasaran kan kira-kira di mana tempatnya dan nama pantainya tuh apa? Nah ini pertama kita tuh lagi masuk tol yang arah ke Cilegon, tapi nanti keluarnya arah Cilegon Timur guys. Enaknya kalau arah ke Tangerang atau ke Anyer ini kondisi jalannya nggak terlalu ramai, nggak terlalu macet kayak ke arah Puncak atau Bandung ya. Jadi ini termasuk lumayan sepi, terus lancar juga. Nah ini selama perjalanan kita berangkat dari rumah sampai ke tempat tujuan itu kurang lebih 2 jam. Ini memang kondisi jalan di tol ini kayak banyak kontainer sama truk-truk gitu sih guys, karena mungkin arah ke Merak kali ya. Jadi memang makin banyak truk atau kontainer gitu yang lewat situ. Tapi selain itu banyak truk sama kontainer ini memang lagi ada pekerjaan proyek bangunan juga di sekitaran pinggir tol atau jalan tol ini. Nah ini tiba-tiba setelah kita mau keluar dari tol diarahin dari mapsnya itu lewat jalan alternatif pedesaan gitu. Nah untuk jalan alternatifnya ini lumayan sepi, jadi nggak terlalu ramai yang lewat karena memang ini jalanannya khusus untuk yang mau melintas ke arah pedesaan mungkin ya, jadi bukan untuk jalan raya gitu. Nah kebetulan untuk jalan alternatifnya ini memang kan direkomendasiin sama Maps gitu ya. Nah kita ngikutin petunjuk arah aja supaya bisa lebih cepat sampai ke Patra Anyer tuh. Jadi sekitaran jalan sini memang suasananya tuh adem syahdu, jadi walaupun panas tapi dia tuh nggak yang gersang gitu. Jadi panas tapi tetap sejuk karena banyak angin. Kelihatannya sih panas mungkin ya, tapi karena banyak pohon gitu kayak adem aja hawanya. By the way ini jalanannya ngingetin banget arah ke kampung ya, karena arah ke kampung ini persis banget jalanannya tuh kayak gini. Jadi agak sedikit nostalgia nih arah ke kampung setiap kali mau pulang kampung tuh. Soalnya perjalanannya tuh mirip banget kayak gini. Abis keluar tol pasti sisi kanan kirinya itu kalau nggak sawah ya hutan pepohonan kayak gini. Nah ini udah mau sampai ke Patra Anyer. Tadi berangkat dari rumah itu kurang lebih jam 12. Sekarang tuh sampai pukul 2:05, pas banget di jam check-in ya. Kurang lebih total jam perjalanan dari rumah Ciledug ke Anyer Patra ini 2 jam lah ya. Nah ini langsung aja masuk. Jadi memang Patra itu kalau dibilang hotel ya hotel, tapi dia lebih ke resort ya. Ini halamannya luas banget karena memang dia baru ada bangunan baru yang namanya tuh villa kayu atau villa eksekutif. Nah itu yang ada bagikarnya bagian resepsionisnya untuk pendaftaran atau ambil kunci saat check-in. Nah ini kita mau parkir dulu terus mau ambil kunci. Nah setelah itu ini kita tipe deluxe suite untuk kamarnya karena pas banget bookingnya itu di tanggal merah, jadi semuanya full nggak kebagian. Kebetulan yang kosong itu ya tipe deluxe suite ini ya, nggak apa-apa lah ya, yang penting masih bisa nikmatin
untuk akses ke pantai Pasir Putihnya nanti. Nah, ini sekilas untuk review kamar Deluxe Suite dari Patra Anyer. Jadi guys, pas kita mau masuk ke kamar ini, kondisi AC-nya itu udah dinyalain. Alhamdulillah banget kan, dari luar tuh agak sedikit gerah, terus kita masuk kamarnya langsung dingin gitu karena AC-nya udah dinyalain. Nah, ini padahal pas kita booking kamar ini udah request untuk bednya itu dijadikan Hollywood bed, tapi mungkin karena lupa kali ya, terus karena mereka lagi full, jadi ya udahlah, jadi bednya itu masih berbentuk twin bed. Nah, ini untuk kamarnya itu langsung menghadap ke pantai, jadi bisa banget nikmatin pas sunset. Ini itu nyambung ke connecting room kalau misalkan mau booking 2 kamar. Nah, di sini standar untuk fasilitasnya ada meja kerja atau meja rias, terus untuk bagian kamar mandinya untuk standar amenitisnya oke, dibilang cukup karena masih dapat sabun, sampo, terus pasta gigi dan sikat giginya. Tapi memang karena ini bangunan tua ya, jadi masih ada sedikit yang bagian-bagian yang rusak atau sudah karatan gitu. Nah, untuk kebersihan pas banget kita masuk kamar ini itu masih ada sisa-sisa nasi kering. Terus mungkin karena dekat ke pohon-pohon ini, jadi semut-semut itu banyak yang masuk gitu ya, semut merah sih. Nah, ini langsung aja kita ke bagian pantai, mau lihat pantai yang landainya. Ini pas banget kita ke pantai itu, cuacanya nggak yang terlalu terik tapi masih adem, jadi kayaknya mau hujan tapi gak jadi hujan. Tapi ternyata pas kita di pantainya agak sedikit gerimis tapi nggak yang deras gitu, jadi gerimis rintik-rintik ya, masih bisa lah untuk main-main di pantai ya.
Nah, setelah pasir hitam ini kita mau nikmatin sunset di pasir putihnya yang depan Villa Kayu, villa eksekutif. Nah, kalau yang pasir putihnya ini cukup bersih ya untuk pantainya, nggak terlalu banyak kotoran, nggak terlalu banyak sampah-sampah. Jadi ini tuh pure, memang ombaknya tuh besar dari sana terus membawa kelomang-kelomang atau kepiting gitu ya yang mendarat di tepi pantainya itu. Nah, di sini lebih sejuk karena banyak pohon, terus ada ayunan juga. Jadi kalau kita mau nikmatin sunset itu kita bisa sambil minum kelapa. Nah, ini kita mau lihat pantai pasir putihnya. Itu enak banget gitu ya kalau buat main ombak di sana. Jadi memang ombaknya agak cukup kencang, pas banget lagi mau pasang ini. Jadi disarankan untuk anak-anak itu jangan terlalu sampai ke sana lah ya kalau mau nyebur ke pantainya, karena takut atau khawatir ke bawah ombak yang lagi kenceng. Nah, ini untuk yang bangunan baru yang katanya namanya itu Villa Kayu atau villa eksekutif. Ini sekilas konsepnya itu mirip Kadena Glamping ya, tapi beda sih. Kalau ini kan dari kayu, kalau Kadena itu kan lebih ke model glamping. Kalau nggak salah di Kadena itu mungkin kedap suaranya kurang, tapi kalau di sini karena kayu dan jaraknya memang agak jauh ya, jadi tetap privasinya itu terjaga untuk kedap suaranya. Nah, ini sekitaran dari villa kayu atau villa eksekutif. Jadi kalau misalkan kita booking kamar untuk yang di luar villa kayu atau villa eksekutif, kita nggak bisa dapat fasilitas untuk pool dan area bermain yang perosotan itu di sana. Untuk fasilitas swimming pool dan playgroundnya ini khusus untuk yang menginap di villa kayu atau villa eksekutif. Nah, kebetulan ini pemandangan pas di pagi hari. Ternyata kita terbalik guys untuk melihat sunrise. Nah, sunrise-nya ini bukan menghadap ke sini tapi membelakangi. Justru sunrise-nya itu matahari terbitnya membelakangi di belakang villa gitu. Kalau nggak salah untuk public rate villa kayu atau villa eksekutif ini baik holiday atau baik weekday atau weekend itu kurang lebih di 1 juta sampai 1.900.000 itu sudah termasuk PPN dan biaya lain-lain ya. Ini pas lewat sekitaran sini kayaknya AC-nya tuh langsung sampai keluar gitu, yang dingin banget sih, full gitu ya fasilitasnya. Nah, beda sama yang di tipe deluxe suite yang kita tempatin itu. Jadi pas malam kita tidur itu agak sedikit kepanasan karena memang yang di tipe deluxe itu AC-nya udah di setel sentral. Jadi kita nggak bisa ngutak-ngatik si AC-nya itu mau di lebih dingin atau dikecilin atau di lebih besar itu nggak bisa karena memang udah di setel sentral. Nah,
Ini bagus banget ya pemandangan di Villa Kayu itu, estetiknya ditumbuhin bunga-bunga dan pepohonan. Kebetulan ini bunganya itu cukup tumbuhnya tuh bagus ya, berbunga, berarti perawatannya itu di-maintain terus nih untuk sekitaran yang di Villa Kayu atau yang villa eksekutifnya. Nah, ini kita lagi mau sarapan. Sarapannya itu udah termasuk dari pas kita booking di Lux White, jadi dapat voucher 2 breakfast. Jadi kalau untuk sarapannya itu ini agak naik ke atas, tapi kayaknya ini bangunan lama juga sih, karena kelihatan kayak bekas banjir atau apa ya itu. Jadi kayak belum ada perbaikan atau renovasi gitu untuk yang di bagian atasnya ini. Tapi nggak tahu kenapa pas di bagian atasnya itu kayaknya tuh view-nya tuh kayak bagus banget. View-nya tuh kayak kelihatan mahal gitu guys. Untuk sarapannya rasanya sih enak banget ya, standar. Menunya itu ada jus jambu, jus yang lain, terus makanannya itu ada nasi goreng, nasi putih, sayur, capcay, terus ada roti, ada telur omelet. Walaupun nggak banyak variasi menunya, tapi untuk rasanya sih cukup enak dan cukup mengenyangkan gitu ya di sini. Nah, ini agak tinggi memang untuk di bagian sarapannya. Nggak tahu kalau pas kondisi malam apakah di sini terang. Kebetulan malam-malam tuh kita nggak mampir ke sini karena memang udah capek main di pantai. Jadi kita kayaknya ketiduran gitu semalam karena mungkin udah capek kali ya pas kita main di pantai. Jadi kesimpulannya, untuk pengalaman kita menginap di Patra Anyer Hotel ini cukup asik. Kalau bisa dibilang bintang, mungkin 9/10 bintang kali ya, karena pengalaman kita menginap itu di kamar yang deluxe white. Untuk kamarnya sendiri mungkin 8/10 bintangnya, tapi next mungkin akan mau coba di kamar yang villa kayu atau villa eksekutifnya. Ditunggu untuk pengalaman menginap kita berikutnya. Stay tune. Boleh satunya mana, Bu? Ya.